Hi, hello everyone. Welcome to podcast my video. Today I want to tell about failure. But before watching this video, don't forget to subscribe, cring the bell, give a like, comment, share. After that, enjoy with my video and please don't skip watching. Thank you. Ngomongin soal kegagalan ya, aku jadi keingat sama kegagalan yang aku alami di masa lampau. Cielah, masa lampau. Ya, di masa lalu, seingatan aku tuh ngalamin kegagalan tuh sepertinya ada 3 kali. Itu tuh kayak aku waktu SMA gitu loh. Pertama aku baru tahu rasanya gagal itu seperti apa. Jadi kegagalan aku pas SMA itu ya perkara karena gak dapat juara. Mungkin ada orang berpendapat yaelah sepele banget masalahnya, klise tahu, klasik banget, hanya karena gak dapat juara terus ngerasa lu gagal. Ya buat gue itu sebuah kegagalan cuy, karena ya aku tahu banget gitu loh kontribusi yang aku kasih untuk ngedapatin supaya bisa dapat juara 1. Ya bayangin aja, di saat teman-teman punya waktu untuk bermain, aku tuh punya waktu hanya untuk belajar gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu pun aku belajar. Bukan aku sok student gitu, bukan, tapi karena tuntutan. Di satu sisi kan aku tunanetra, jadi aku harus bisa ngimbangin teman-teman gitu loh. Jadi aku harus prepare belajar tuh. Kalau teman-teman yang non disabilitas belajarnya cuma sekali, aku harus 3-4 kali biar bisa aku nyamain mereka, biar nggak bego-bego amat lah gitu. Di sekolah pagi sampai hampir sore, terus sorenya aku harus les, dan setelah les aku juga harus ngedatengin guru privat lagi untuk pelajaran yang aku nggak bisa ngerti di sekolah gitu. Jadi face to face sama guru privatnya biar ya lebih kayak luas aja gitu loh. Dan aku tuh kayak ngerasa dihianatin sama waktu cuy. Ya aku udah kasih hati buat belajar gitu untuk biar bisa juara, tapi tiba-tiba ya nggak juara juga. Ya aku pikir karena aku juga sekolahnya di sekolah favorit ya, jadi kayak nggak mudah untuk ngedapatin juara. Di sekolah aku itu anyway dari luar kota, dari luar daerah, bahkan luar provinsi itu ya, di situ tuh ngumpul semua anak-anaknya, jadi saingannya berat, pinter-pinter semua teman aku pada saat itu. Ya namanya juga sekolah favorit ya, jadi kayak nggak mudah aja ngedapetin buat juara 1. Ya karena cuma dapat 6, 8 gitu ya rankingnya, jadi aku kayak ngerasa jatuh, kayak ngerasa gagal. Ya what? Gue udah kasih waktu loh, terus what is the purpose belajar yang selama ini gitu. Kayak aku tanda tanya aja gitu sama diriku, dan I feel so sad, very sad. Jadi kayak ya ampun, waktu terlalu kejam banget buat hianatin aku gitu loh. Pada saat itu ya, jadi aku kayak ngerasa kegagalan yang pahit. Padahal mungkin di luar sana apaan sih lebay banget gitu ya. Alay lu, hanya masalah nggak juara terus lu berpendapat kalau itu sebuah kegagalan. Itu mah klise, klasik banget gitu ya. Mungkin buat sebagian orang kayak gitu, tapi buat aku tuh ya memang sebuah kegagalan yang sangat pahit gitu loh. Jadi aku kayak gitu loh, kayak untuk belajar nerima itu kayak lama banget gitu. Terus kegagalan aku yang kedua itu pas di semester 3. Jadi ceritanya aku tuh udah I have dream big banget lah buat kuliah di luar negeri, dan sebenarnya aku lulus dan
ya karena diskusi sama keluarga, maybe karena mereka sayang banget sama aku dan mereka nggak pengen aku dapat masalah besar, dan mereka juga ngerasa aku belum cukup bisa mandiri buat sekolah di luar negeri. Akhirnya aku nggak diizinin gitu loh ceritanya. Aku disuruh nyelesain kuliah aku yang sekarang, yang pada saat itu aku udah sedang jalanin gitu loh. Dan posisinya pun aku kuliah di universitas favorit juga, yang notabene-nya dari seluruh Indonesia pengen kesana gitu loh. Dan untuk masuk ke negeri itu kan nggak mudah ya, nggak gampang. Jadi aku juga ikut seleksi juga lah, ya seperti biasa lah yang wajarnya orang lakuin untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi aku tuh udah kuliah semester 3 dan intinya aku lulus lah di Universitas Ohio State itu di Amerika bagian selatan, tapi karena keluarga nggak setuju, ya udah akhirnya aku gagal dan nyelesain kuliah aku yang di Universitas Sumatera Utara seperti itu. Terus kegagalan yang ketiga, menurut aku ngerasain kegagalan ya. Tentu I ever build relationship sama seseorang kurang lebih 8 tahun, tapi ya mungkin karena nggak jodohnya ya, jadi kita pisah end gitu tanpa kata, dan ya udah aku ikhlasin. Dari kegagalan yang aku rasain itu, aku belajar bahwasanya kegagalan itu nggak cuman berdampak negatif. Menurut aku sih itu kayak lebih kayak ngerimain aku bahwasanya I don't know anything anyway gitu. Dan ya gue kan gak sempurna ya, dan teman-teman di luar sana juga gak sempurna. Jadi kayak ya lu kalau misalnya gagal ya terima aja, itu juga bagian dari kesuksesan. Iya gak sih? Jadi kalau nggak ada gagal ya nggak ada sukses, kalau nggak ada sukses ya nggak ada gagal. Jadi tuh kayak berdampingan gitu mindsetnya. Aku tuh lebih aku ganti gitu loh. Kalau dulu aku kayak marah-marah, diam kayak gitulah. Tapi ya lama-lama aku belajar gitu dari kegagalan, bahwasanya kegagalan itu juga anugerah. Dan kalau misalnya teman-teman di luar sana lagi gagal atau pernah gagal atau belum merasain fase kegagalan, siapin mental aja deh, karena even dia presiden pun pasti ngerasain yang namanya gagal. Jadi ya jangan alergi lah kalau misalkan aku ngomongin soal kegagalan, karena setiap kita tuh pasti ada di fase itu, dan ya kayak gitulah, kita harus nerimalah, karena kegagalan itu juga sesuatu yang baik untuk kita memperbaiki apa yang perlu diperbaikin gitu. By the way guys, why me talk about failure? Because I have a reason. Ya bukan karena aku kurang topik untuk pembahasan, tapi karena aku lebih kayak give most people about new knowledge. Ya mungkin bisa educate juga bahwasanya failure is good not bad. Karena kalau ngerasain gagal tuh kayak ngerasain yang namanya punya kesempatan gitu untuk nge-restart diri untuk jadi lebih baik. Ya setiap orang kan sah-sah aja buat kasih pendapat. Kalau aku sih pendapat aku soal kegagalan sekarang ini tuh ya kayak lebih baik aja gitu pandanganku, nggak kayak lebih fake gitu loh. Kalau dulu sih kalau ditanya pandangan aku karena soal tentang kegagalan tuh kayak ya udah kelar aja hidup lu gitu. Tapi kalau sekarang sih kalau ditanya enggak, jadi kayak lebih ngerti gagal dan sukses itu jadi kayak bikin hidup tuh kayak lebih kayak powerful dan lebih kayak full color aja gitu loh. Dan ya kegagalan juga macam-macam kan. Jadi apa yang aku alami, yang aku ceritain dari tadi, kegagalan itu ya belum tentu juga
kegagalan kalian, tapi yang pasti kegagalan yang kurasakan kalian juga ngerasain, walaupun kegagalannya nggak sama gitu loh. Apa sih maksud aku tuh, kayak ya udah lu punya kegagalan, ya orang lain juga punya gitu, walaupun kegagalannya nggak sama. Ya semoga maksud aku topik kegagalan yang aku bahas ini bisa bermanfaat lah ya, bisa kayak berbagi cerita, oh ternyata semua orang itu ngalamin kegagalan dan nggak sendirian gitu loh ngalami yang namanya kegagalan. Dan ini tuh kayak aku tuh kayak sharing aja gitu loh, dan kayak ya gitulah, aku ngomong apa sih. Intinya kalau lagi ngerasain gagal atau kalau lagi down karena sesuatu yang kita kerjakan gak ada hasilnya, ya udah calm down aja dan lebih kayak berserah gitu. Ya semoga kalian gak boring lah denger aku cuap-cuap di sini, dan ya semoga ada hikmahnya, dan ya kita boleh berbagi dari sharing-sharing. Dan kalau kalian mau, kalian bisa cerita di kolom komentarnya. Ya udahlah, biar nggak panjang-panjang lagi, cukup sekian dulu podcastnya, dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.